Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengaku tengah mengantisipasi situasi politik jelang pemilu 2024. PDIP tengah mengantisipasi situasi hingga dinamika politik yang bisa membuat kawan menjadi lawan. Pemirsa, keputusan Gibran Raka Buming Raka mendampingi bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto memang belum final, namun dinamika politik ini seakan menegaskan pengaruh terah Joko Widodo pada gelaran Pilpres 2024. Untuk mengulasnya, kita sudah terhubung dengan Bawono Kumoro, analis politik. Selamat sore, Pak Bawono. Selamat sore, Mas Reno. Kabar baik. Baik, Pak Bawono, seberapa signifikan sebetulnya pengaruh terah Jokowi? Saya kalau katakan terah ini berarti bukan hanya figur Jokowi saja ya, dalam gelaran Pilpres tahun ini. Apakah dukungan Jokowi ini bisa menjadi jaminan kemenangan di Pilpres? Ya, memang pengaruh Pak Jokowi itu sangat diperebutkan oleh para bakal calon presiden, terutama dalam hal ini oleh Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Ada beberapa sebab ya. Pertama tentu saja approval rating Pak Jokowi hingga hari ini itu masih sangat tinggi. Kalau menurut survei indikator itu rata-rata di atas 70% approval rating dari Pak Jokowi. Ini kan menandakan bahwa sebagian besar rakyat Indonesia puas dengan kinerja beliau sebagai presiden. Nah, yang kedua tentu saja yang diharapkan dari para bakal calon dengan memperoleh dukungan dari Pak Jokowi adalah jejaring kekuasaan, jejaring relawan, jejaring partai yang beliau bisa kendalikan untuk kemudian nanti ditujukan bagi pemenangan bakal calon presiden tertentu. Nah, dua hal ini saya kira yang membuat mengapa posisi Pak Jokowi sebagai petahana saat ini menjadi rebutan dari para bakal calon presiden, terutama dalam hal ini Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Oke, baik. Tapi karena kita tahu bersama ya, Pak Bawono, bahwa Jokowi di tahun 2024 ini kan sudah selesai. Karena dia sudah menjalani 2 periode. Tapi kenapa menurut Anda Pak Joko Widodo terkesan dalam tanda kutip masih sibuk mencoba menanamkan pengaruhnya di Pilpres 2024? Apa sebetulnya yang mencoba diamankan oleh Pak Jokowi? Ya, saya kira memang ada beberapa hal yang menjadi kekhawatiran dari Pak Jokowi ya. Apabila nanti sudah berganti kepemimpinan nasional, itu terutama sekali terkait dengan misalnya pembangunan atau proyek-proyek strategis seperti IKN misalnya. Apabila nanti di kepemimpinan nasional dianggap oleh Pak Jokowi tidak memiliki pandangan yang sama dengan beliau, itu bisa menjadi tidak dilanjutkan misalnya. Padahal kita tahu bersama IKN sangat digadang-gadang oleh Pak Jokowi sebagai salah satu legacy besar dari 10 tahun pemerintahan beliau. Nah, ini kan tentu saja yang mungkin coba tanda kutip diamankan oleh Pak Jokowi dengan memastikan bahwa kepemimpinan nasional di masa 5 tahun ke depan merupakan mereka yang memiliki komitmen sama atau pandangan sama dengan beliau gitu. Saya kira itu ya yang menjadi kekhawatiran kecemasan utama beliau. Lain tentu saja dari sisi politik Pak Jokowi ini kan bukan ketua umum partai politik, gitu ya. Beliau bukan veto player di partai politik, bukan ketua umum, bahkan dalam beberapa kesempatan disebut sebagai petugas partai. Fakta realitas politik itulah yang membuat Pak Jokowi juga merasa tidak aman secara politik apabila nanti selesai lengser dari kursi kepresidenan. Jadi pengaruh beliau sebagai presiden 2 periode dikhawatirkan akan tidak berlanjut, terutama untuk memastikan tadi sejumlah proyek-proyek strategis yang pada saat ini misalnya masih dalam tahap awal atau masih dalam tahap belum sampai pada tahap penuntasan. Saya kira itu yang menjadi kekhawatiran dari Pak Jokowi, Mas Tono.
Pak Bawono, tadi Anda katakan di awal bahwa pengaruh dari Pak Jokowi ini masih cukup diperhitungkan, bahwa bahkan diperebutkan begitu ya, sampai dengan saat ini masih coba diperebutkan oleh kubu Ganjar maupun kubu Pak Prabowo. Nah, pertanyaan begini, apakah pengaruh ini sama besarnya ketika Presiden Joko Widodo masih ternilai atau di publik ini masih dilihat lekat dengan PDIP, atau dengan konteks kekiniannya ada perubahan, Pak Bawono? Ya, itu tentu yang harus dihitung ya, dihitung dengan cermat oleh para bakal calon presiden yang mengharapkan adanya semacam katakanlah tuah elektoral dari dukungan Presiden Jokowi. Memang kalau melihat data survei dari indikator yang kami baru rilis 2 hari lalu, misalnya dalam konteks Pak Prabowo sangat bisa dilihat bahwa tren peningkatan dari elektabilitas Pak Prabowo sepanjang tahun 2023 ini memang salah satu utamanya dikontribusikan oleh dukungan dari pemilih Pak Jokowi di 2019 yang secara perlahan-lahan dan meningkat memiliki preferensi politik untuk mendukung Pak Prabowo di 2024. Nah, inilah yang memang kemudian diperhatikan betul, misalnya dalam konteks Pak Prabowo Subianto, meskipun dominan atau mayoritas dari pemilih Pak Jokowi di 2019 itu masih lari kepada Pak Ganjar Pranowo sebagai notabene juga merupakan sama-sama kader PDI Perjuangan. Nah, apakah nanti di 2024 ketika pemilihan presiden berlangsung, pengaruh Pak Jokowi ini akan juga masih mengalir kepada dua nama ini, atau kemudian justru menjadi tidak terlalu efektif. Nah, itu yang waktu yang akan membuktikan nanti, dan juga harus dihitung betul misalnya oleh bakal calon presiden. Dalam konteks ini misalnya Pak Prabowo yang ingin menggandeng putra sulung beliau Mas Gibran. Nah, tentu harus dihitung apakah dengan menggandeng Mas Gibran akan meningkatkan elektoral Pak Prabowo di Jawa Tengah dan Jawa Timur, gitu ya. Di mana kita ketahui bersama dua provinsi itu merupakan salah satu sumber utama kekalahan Pak Prabowo di dua pemilihan presiden terdahulu. Baik. Oke. Apakah dengan menjadikan Mas Gibran sebagai running mate otomatis akan meningkatkan elektoral Pak Prabowo di dua provinsi tersebut? Itu perlu diuji secara empiris. Oke. Baik, itu secara elektoral ya, Mas Bawono. Tapi begini, kita tahu bahwa Pak Joko Widodo ini kan sudah kental begitu ya dengan nuansa merahnya, dengan darah PDI Perjuangannya. Tapi kalau kita melihat beberapa fakta lainnya terkait dengan Kaisang putra bungsu Jokowi menjadi ketua umum PSI, kemudian Gibran putra sulung Jokowi yang kemudian diusulkan jadi bacawa pres Prabowo yang notabene ini adalah lawan dari Pak Ganjar. Pak Bawono, apakah kemudian dengan adanya hal-hal ini citra keluarga Jokowi masih dipandang baik oleh publik? Iya, Pak Jokowi memang mungkin sadar betul bahwa posisinya di PDIP bukan siapa-siapa gitu. Seperti saya sampaikan tadi, bahwa beliau bukan ketua umum, bukan veto player gitu ya. Bahkan seringkali diberi atribusi hanya petugas partai. Nah, realitas politik ini nampaknya yang coba dihitung oleh Pak Jokowi setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden, tentu mungkin beliau masih ingin memiliki semacam katakanlah pengaruh politik gitu ya, terhadap jalannya pemerintah 5 tahun ke depan, dan juga kemudian kepada dinamika politik yang akan berlangsung ke depan. Untuk itulah kemudian beliau, saya lihat, mulai merintis jalan-jalan lain di luar PDI Perjuangan, misalnya melalui tadi Mas Reno sampaikan, melalui Mas Kaisang sebagai ketua umum PSI, kemudian yang terbaru kemarin misalnya Mas Gibran yang mulai merapat ke Partai Golkar sebagai salah satu partai besar juga di Indonesia. Nah, saya kira ini bagian dari semacam ikhtiar Pak Jokowi untuk tetap menjaga pengaruh politik beliau apabila nanti sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden, dan juga realitas politik menunjukkan di PDI Perjuangan beliau bukan siapa-siapa, dalam arti bukan ketua umum dan juga bukan veto player, atau juga bukan sebagai salah satu pihak pengambil kebijakan strategis di partai tersebut. Oke, atau jangan-jangan Pak Jokowi juga sedang mencoba menunjukkan meskipun dia bukan siapa-siapa di partai PDI Perjuangan, tapi dia juga punya pengaruh kuat begitu ya di dalam peta percaturan politik di tanah air. Pak Bawono, terima kasih untuk analisisnya pada sore hari ini. Selamat sore, Pak Bawono.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.